Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang sistem gerak, khususnya tulang. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Bayangkan apa yang terjadi bila kita tidak mempunyai rangka seperti ini. Ayo. Berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari satu, endoskeleton atau rangka dalam adalah rangka yang terdapat atau yang terletak di dalam tubuh. Contohnya dimiliki oleh manusia, hewan tingkat tinggi seperti mamalia. Yang kedua adalah exoskeleton atau rangka luar, adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Misalkan rangka pada vertebrata yang tidak memiliki tulang belakang seperti serangga, hewan bertubuh lunak, atau moluska. Macam-macam bentuk tulang. Tulang itu terdiri dari tiga. Ada tulang pipa, contohnya pada lengan atas, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, dan sebagainya. Tulang pipih contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang tengkorak, panggul, tulang kemaluan, tulang duduk. Tulang pendek, ya bentuknya pendek-pendek, contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, tulang tempurung lutut, ya. Nah, berikut disajikan tulang jenis-jenis tulang yang tadi kita bicarakan. Yang pertama adalah tulang pipih. Ya, ini contohnya pada tulang belikat. Ada tulang pendek pada ruas tulang tangan atau telapak tangan. Ada tulang pipa. Ya, jadi tulang pipa seperti pipa bentuknya, ada lubang di tengahnya. Ya, seperti pipa saluran air yang ada di rumahnya. Ya, tulang pipi bentuknya gepeng, tulang pendek bentuknya pendek-pendek. Nah, berikut letak tulang pada manusia. Misalkan tulang pendek tadi di pergelangan tangan, lalu ada tulang pipa di tulang lengan atas, tulang pipi ada di tulang dada, dan ada lagi satu yang mungkin tidak ada di buku. Di beberapa buku ada tulang tidak beraturan, ini pada ruas tulang belakang. Nah, kemudian bagian-bagian tulang pipa ini ada epifise yang paling atas seperti bonggol, ada metafise di bagian bawah epifise, dan ada diafise. Rangka manusia tersusun dari tulang-tulang badan, misalkan tulang rusuk dan tulang dada. Tulang-tulang anggota badan, misalkan tulang tangan dan kaki. Berikut disajikan tulang tengkorak manusia. Jadi tulang tengkorak manusia mulai dari tulang dahi yang di paling atas, lalu ada tulang baji dekat mata, ada tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pipi, tulang pelipis di atas telinga ya, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Jadi ini menjadi tugas kemarin yang kalian kerjakan. Tulang badan berikutnya adalah tulang belakang manusia.
Jadi tulang belakang manusia itu terdiri dari yang paling dekat dengan leher adalah tulang atlas, tulang belakang ini tersusun dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan tulang kelangkang. Dan di paling bawah ada tulang ekor. Tulang kelangkang dan tulang ekor ini tampilannya ada yang menyamping dan ada yang terlihat dari depan. Lalu tulang badan berikutnya adalah tulang rusuk, ya, tulang rusuk sejati yang paling atas, ada tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Apa perbedaan dari ketiganya? Tulang rusuk sejati adalah bagian depan dia melekat pada tulang dada, di bagian belakang dia melekat pada tulang belakang. Ya, jadi bertumpu pada dua tulang. Nah, kalau tulang rusuk palsu dia menumpu pada bagian depan, pada bagian belakang saja. Jadi tulang rusuk palsu ini menumpu pada tulang rusuk sejati. Jadi tulang rusuk palsu ini menumpu pada tulang rusuk sejati pada bagian depan, dan di belakang menumpu pada tulang punggung. Lalu ada tulang rusuk melayang. Namanya melayang berarti bahwa di depan dia melayang, di depan tulangnya melayang, dan di belakang menumpu pada tulang punggung. Lalu di tulang dada terdiri dari kepala tulang dada paling atas, ada badan tulang dada, dan ada tajuk pedang. Nah, kita ke tulang bahu manusia. Tulang bahu manusia tersusun dari tulang selangka paling atas, tulang belikat, ya. Ini tampak depan dan tampak belakang. Nah, berikut ada tampilan tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas atau tangan tersusun dari tulang lengan atas. Ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Lalu pada tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, berikutnya ada tulang-tulang pada panggul, ada tulang usus, ada tulang duduk, tulang kemaluan, dan acetabulum. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran ini disebut dengan peristeum. Pada peristeum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Nah, pada bagian bawah peristeum terdapat tulang kompak atau disebut juga tulang keras. Nah, kalau kalian pernah mempelajari tulang keras, ya itu dia tulang keras. Nah, tulang kompak juga mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, dan fosfor, serta serabut elastis. Kerasnya tulang ini disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut-serabut elastis mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh ataukah patah. Tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan yang berlemak yang disebut sumsum. Sumsum merah tulang berada di daerah tulang panjang, bagian ujung di antara tulang spons.
Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah dan sebagian besar berisi lemak. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.